Saya jujur bisa bener-bener relate sih ya tentang kasus ini karena memang dasarnya kalau kita udah mengalami proses kehamilan, memang kan tubuh kita berubah tuh, kita naik berat badan yang cukup banyak dan juga kita punya hormonal pun juga naik turun gitu. Nah setelah itu pun, setelah proses lahir anaknya pun kita kan juga memang dasarnya akan mengalami banyak kurang tidur dan juga banyak stres yang memang terikat dengan jagain anak gitu ya. Ya jadi memang sebenarnya sih ada benarnya seperti itu, tapi memang menurut saya sampai satu titik aja sih, karena memang dasarnya seperti ini kalau dari saya sendiri. Yang pertama memang sebenarnya tentang time management, karena pada dasarnya kalau misalnya kita udah punya anak itu dan kita sudah terbiasa sebelum punya anak itu dan dari muda kita udah menjaga merawat kulit kita. Nah saat kita sibuk dengan anak dan begadang jagain anak, kita pun juga pasti sudah terbiasa untuk tetap meluangkan waktu untuk merawat kulit. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu juga sebenarnya sih kalau menurut saya kan faktor utamanya yang menyebabkan kita aging itu juga sebenarnya stres. Nah itu orang pasti udah tahu ya. Nah jadi memang dengan punya anak itu memang ada stresnya sendiri. Tapi nggak mengkiri bahwa kalau kita tidak punya anak dan kita tidak pernah hamil itu kita nggak punya stres kan. Pasti kan kita punya stres lain juga. Dan stres yang mungkin juga akan membuat kita aging juga ujung-ujungnya. Jadi memang sebenarnya sih kalau menurut saya aging itu dasarnya memang bisa lebih kayak dipercepat oleh proses kehamilan dan mempunyai anak, tapi nggak berhenti di situ aja sih gitu. Jadi memang ada banyak faktor lain juga yang harus kita gabungkan gitu di proses ini gitu. Dan juga belum kita bahas tentang kayak kalau misalnya kita punya anak dan proses kehamilan itu kan kita punya suatu kebahagiaan tersendiri. Nah kebahagiaan tersendirinya itu yang memang menurut saya sih justru kadang yang membuat kita malahan memiliki kayak hormon endorfin yang keluar nih, dan itu yang membuat kita jadinya tuh lebih glowing, skinnya juga jadi lebih kayak cerah. Nah itu tuh yang nggak bisa kadang kita dapetin juga sebenarnya kan kadang-kadang seperti itu. Dasarnya kalau menurut saya sih ya ada faktor terbesarnya memang juga dari genetik, karena memang dasarnya mau gimana pun juga ada beberapa tipe orang yang memang terlahirnya kulitnya itu memang lebih kencang dan memang mungkin proses agingnya pun juga lebih lamban walaupun sama-sama nggak melakukan perawatan, sama-sama mungkin kena paparan matahari dan yang lainnya. Jadi memang secara genetik dan faktor DNA mungkin kita nggak bisa ngomong juga, kayak setiap orang pasti berbeda. Nah tapi di luar dari itu sebenarnya natural anti-aging itu memang dasarnya dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita memang bisa menjaga stress level kita juga bisa mengikuti lifestyle yang sehat, kita makan baik, dan juga jarang kayak contoh ya minum-minuman kayak yang bermanis terlalu banyak, terus kita juga nggak merokok, dan kita juga nggak minum alkohol terlalu banyak. Saya rasa itu juga akan pasti membantu banyak tentang kita punya anti-aging di kulit kita sendiri sih, seperti itu. Kualitas tidur itu sangat-sangat penting sih. Mungkin banyak orang nanya ke saya kayak, kok bisa ya kayak dokter maksudnya punya baby tapi kayak mata dan maksudnya muka pun nggak terlihat seperti kayak orang kurang tidur. Tapi ngomongin sebelum saya punya anak pun juga dulu zaman saya masih kayak di kuliah dan kerja di rumah sakit, zaman koas itu kan kita jaga malam dan lain sebagainya. Nah itu gimana caranya kok keluar dari fakultas kedokteran masih bisa bagus dan muka masih seger gitu. Kuncinya sih sebenarnya kalau di saya tuh memprioritaskan kayak apa yang perlu duluan. Jadi contohnya ada banyak teman-teman saya gitu, kalau misalnya udah selesai jaga malam, mungkin dia pulang dia nggak tidur, tapi dia kayak masih main, masih nonton, mungkin pergi-pergi dan yang lainnya gitu. Nah contoh kalau posisi saya sekarang, kalau saya pulang kerja, saya kan pas spend time sama anak-anak saya nih. Nah setelah anak-anak saya tidur, nah itu kan baru jam 8 ya. Nah itu tuh kebanyakan orang pasti bingung, hah masa jam 8 tidur? Itu kan masih waktunya bisa nonton, bisa ngapain. Tapi saya prioritaskan, kalau saya saat itu nggak tidur, ya saya akan kurang tidur pasti. Tapi kalau misalnya saya saat itu strict dengan tubuh saya tidur, nah saya akan cukup tidur. Nah makanya kenapa prioritaskan sih, jadi balik lagi ke time management juga. Nah makanya saya sih seperti itu, saya nggak pernah kurang tidur, maksudnya ada tapi nggak sampai parah gitu. Karena kalau misalnya tubuh kita latih untuk tidur lebih pagian dan akhirnya bangun lebih pagian, dan kita juga pasti akan berasanya kedepannya pun akan segar dan kulitnya pun juga nggak akan mengalami dampak jelek seperti itu juga sih. Ya kalau dari saya sih tip yang paling pentingnya itu sebenarnya sih memang banyak minum air putih,
Dan juga kedua, coba untuk olahraga, dan mungkin nggak usah terlalu sampai ekstrim sampai gimana, tapi yang penting ada jalan atau ada aktivitas yang kayak membakar lemak ya, supaya kalau metabolisme tubuh juga berjalan dengan baik gitu. Dan juga yang ketiga, menjaga dengan memakai sunscreen lumayan rutin. BR, klinik berbasis teknologi Korea untuk dapatkan kulit bercahaya.